Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan yang bagi menonton video saya kali ini, selamat siang. Sebelumnya saya Faruk Bintang Pamungkas dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Manajemen Pemasaran. Nah, saya di sini akan membahas tentang yang nantinya akan membahas atau menyinggung tentang materi bauran distribusi dan perilaku konsumen, dan adapun lainnya seperti penetapan harga dan apa itu yang sudah saya pelajari dan kami pelajari dari kelas 2C Manajemen Pemasaran. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen Bapak Mustafa dan teman-temanku sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Faruk Bintang Pamungkas, absen 17, Prodi Manajemen Pemasaran dan jurusan Administrasi Niaga. Selanjutnya materi yang akan saya bahas atau singgung seperti bauran distribusi dan perilaku konsumen. Kenapa saya memilih alasan membahas atau menyinggung bauran distribusi atau perilaku konsumen? Karena saya sendiri pernah berpikiran kayak misalkan saya membutuhkan barang ini ataupun spare part ini. Nah, sebelumnya kan saya suka kayak bermain motor kan, pasti butuh part-part seperti velg, knalpot dan lain-lainnya seperti itu. Nah, dan kan ada banyak topik ataupun metode yang telah diberikan Bapak Mustafa kepada kami kelas 2C, dan alasan saya memilih ataupun menyinggung topik itu karena itu tadi, seperti itu. Nah, kan ada banyak topik seperti yang dari kelompok 199 itu, yang dimana ada penetapan harga, keputusan pembelian dan lainnya sebagainya, seperti kultur kebudayaan seperti itu. Nah, jadi langsung saja yang pertama, bauran distribusi itu memiliki arti dalam perusahaan yang dimana membantu perusahaan untuk merencanakan apa yang mereka tawarkan dan bagaimana cara mereka menawarkannya. Seperti itu. Sebentar. Nah, misalkan bauran distribusi pada suatu perusahaan ataupun suatu perusahaan deh. Nah, itu misalkan baurannya tidak tepat ataupun pengirimannya tidak tepat, seperti apa itu sebentar, mohon maaf. Oke, mohon maaf tadi ada kekeliruan. Nah, saya ulangi, seperti bauran distribusi pada perilaku konsumen seperti itu. Nah, bauran distribusi itu memiliki arti penting bagi perusahaan yang dimana membantu perusahaan dalam merencanakan apa yang mereka tawarkan dan bagaimana cara mereka menawarkannya, seperti itu. Contohnya misalkan saluran distribusinya pada suatu perusahaan itu tidak tepat, maka produk yang telah dibuat dari orang yang memproduksi itu akan macet dan berakhir pasti ke pergudangan, seperti itu. Jadi saluran distribusi yang tidak tepat akan mengakibatkan seperti itu. Nah, contohnya misalkan kan alasan saya memilih ini kan karena saya suka berbelanja seperti part-part motor seperti itu, ataupun kesukaan saya seperti membeli baju atau jaket seperti itu buat keluar. Nah, jadi saya ambil case-nya itu kan saya dari Nganjuk. Nah, di Nganjuk itu tidak ada toko ataupun brand resmi seperti toko sepatu ataupun itu seperti Adidas lah misalnya. Nah, di mall kan Nganjuk tidak ada mall, nah seperti itu. Nah, jadi saya harus pergi ke Kediri, contohnya harus perjalanan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi saluran distribusinya pastinya tidak sampai ke Nganjuk. Jadi
mereka memasarkan secara online seperti itu. Nah, terus selanjutnya misalkan kan di bauran distribusi itu ada beberapa macam ya, seperti saluran distribusi itu tadi. Nah, misalkan konsumen, saya termasuk sebagai konsumen awal sih, karena saya membeli ataupun barang, tapi saya tidak memakainya saya tidak memakai sampai puas gitu loh. Maksudnya saya pasti akan menjual kembali. Kan konsumen awal itu orang yang membeli barang ataupun jasa, kemudian mereka akan menjualnya kembali, seperti misalkan membeli bahan baku, kemudian membeli bahan baku tekstil ataupun rotan. Nah, terus kemudian dibentuk seperti bola atau sepak takraw, kemudian mereka akan menjual kembali, jadi sudah berupa produk seperti itu. Nah, case-nya menurut saya pernah mengalami seperti itu tadi, yang seperti sepatu tadi. Nah, misalkan kan kota, kan saya suka part-part dari salah satu sepeda motor. Misalkan saya mencari sebuah knalpot yang pengen request bentuk panjang, besar, seperti itu. Nah, saya harus membelinya secara online karena saluran distribusinya knalpot sebelumnya saya kasih contoh dulu. Kota knalpot itu di Purbalingga kalau nggak salah, seperti itu, yang banyak orang ataupun usaha yang memproduksi knalpot racing seperti itu. Jadi saya hanya bisa membeli secara online seperti itu. Misalkan saluran distribusi mereka ke Nganjuk ataupun ke daerah-daerah, setiap daerah pasti penjualan mereka akan meningkat, naik langsung seperti itu, karena dapat dijangkau mudah oleh konsumen. Maka konsumen akan berpikir barang itu mudah didapat bagi mereka seperti itu. Jadi memudahkan untuk keputusan pemilihan konsumen seperti itu. Nah, case-nya seperti itu menurut saya sih. Terus saya menyinggung seperti dari menyinggung materi seperti penetapan harga. Nah, penetapan harga itu harus pasti ada. Misal, karena saya pernah pergi ke suatu tempat seperti toko aksesoris sepeda motor dan lain-lain seperti itu. Nah, di situ tidak ada daftar harga, jadi konsumen akan berpikiran harganya berapa ya. Jadi akan menimbulkan rasa kebingungan ataupun takut ingin membeli. Jadi konsumen akan berpikir ini mahal nggak ya, ini murah nggak ya, seperti itu. Jadi mengurangi rasa keputusan pemilihan konsumen seperti itu. Menurut saya seperti itu. Jadi saya memberikan tanggapan, sebaiknya di suatu tempat atau aksesoris itu harus ada beserta daftar harganya seperti itu. Jadi memudahkan konsumen untuk membeli ataupun membuat konsumen tertarik, oh ini bagus, harganya segini. Nah, seperti itu. Jadi konsumen akan berpikir, oh murah, jadi meningkatkan efektivitas untuk menarik keputusan pemilihan konsumen seperti itu. Ini termasuk case sih buat saya, karena saya mengalaminya sendiri seperti itu. Nah, yang terakhir seperti halnya saya akan membahas kayak apa itu distributor. Nah, biasanya misalkan kan saya singgung lagi, saya suka berbelanja seperti part-part sepeda motor. Nah, misalkan distributor dari Purbalingga ada di dekat-dekat sekitar saya ataupun itu kan mudah. Dan saya sudah menemui sedikit distributor yang dari Purbalingga seperti itu, ada di daerah Nganjuk dan Jombang. Tapi di Nganjuk sedikit sih, lebih ke Jombang seperti itu. Nah, itu yang kemudian
Terima kasih dari saya Faruk Bintang Pamungkas. Misal ada persalahan kata maupun ucap dari materi yang sudah saya jabarkan, terima kasih. Selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi saya tadi. Nah, tetapi di topik kali ini saya akan memberikan testimoni ataupun pesan dan kesan terhadap pembelajaran dari perilaku konsumen yang telah dididik ataupun diampu dari Bapak Mustafa selaku dosen kami kelas 2C, dosen perilaku konsumen, dosen kami ataupun dosen saya sendiri. Nah, kepada Pak Mustafa, terima kasih telah membimbing saya ataupun kami kelas 2C selama 1 semester ini, yang telah memberikan banyak materi, pengalaman seperti studi kasus, case-case seperti itu, dan cerita menarik, question yang pasti dijawab oleh Bapak Mustafa, dan memberikan banyak motivasi kepada kami ataupun saya sendiri. Nah, saya sangat bangga dan menurut saya telah berubah. Saya bisa merasakan diri saya sendiri yang dimana telah dididik Bapak Mustafa dengan efektif. Nah, baik, saya akan melanjutkan pesan dan kesan saya sebelumnya. Maaf bila terpotong. Jadi terima kasih kepada Bapak Mustafa yang telah mendidik saya yang efektif, tanggap sebelumnya yang sudah saya bilang. Dan mohon maaf bila saya Faruk Bintang ada perkataannya tidak enak kepada Pak Mustafa. Saya minta maaf sebesar-besarnya seperti itu. Nah, terus saya sangat merasakan diri saya sekarang setelah diajar Pak Mus, saya lebih bisa mengatur tata cara berbicara, mengatur ritme berbicara seperti bernafas, yang pastinya bernafas sih. Nah, seperti itu, dan menyusun kata per kata, dan sudah dididik seperti itu. Nah, selanjutnya, yang terakhir, terima kasih kepada Bapak Mustafa yang telah mendidik atau mengampu pada mata kuliah perilaku konsumen di kelas saya 2C Manajemen Pemasaran. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Mustafa dan teman-temanku yang telah berbagi cerita, bertukar cerita menarik, dan lain-lain sebagainya di kelas Pak Mustafa seperti itu. Nah, semoga tugas UAS saya kali ini memenuhi aturan dan memenuhi tugas kepada Bapak Mustafa dan bisa memenuhi nilai-nilai yang diberikan oleh Bapak Mustafa. Semoga nilai bagus semuanya. Terima kasih. Pesan saya sih semoga tahun depan bisa ketemu dengan Bapak Mustafa lagi dengan mata kuliah yang berbeda pastinya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.